Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang resource economic yang menggambarkan bagaimana kontribusi dari sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi dari suatu negara. Selain kontribusi yang positif, di dalam buku tersebut juga membahas tentang dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang tanpa memperhitungkan etika-etika lingkungan. Nah, pada kesempatan ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Research Tools in Natural Resource and Environmental Economics. Buku ini tentu saja akan menjadi pelengkap dari buku yang sebelumnya kita bahas. Pada kesempatan ini, buku ini lebih fokus kepada alat-alat yang digunakan di dalam mengkaji, di dalam mengukur nilai dari suatu sumber daya alam. Buku ini merupakan hasil dari kolaborasi dari para ilmuwan dunia, dari berbagai ilmu yang mencoba mengkaitkan antara ilmu masing-masing dengan ilmu ekonomi. Nah, jadi buku ini tidak ansih tentang ilmu ekonomi, tetapi bagaimana sumber daya alam itu bisa diukur tidak hanya dengan ilmu ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan ilmu-ilmu yang lain menjadi satu kesatuan yang kompleks. Nah, di dalam buku ini secara garis besar ada 4 bagian. Editor membaginya menjadi 4 bagian besar yang secara keseluruhan ada 13 penulis. Pada bagian pertama, sebagai pengantar, buku ini memberikan konteks yang secara umum tentang evolusi masalah lingkungan dan sumber daya alam. Mulai dari isu-isu polusi yang sederhana hingga menjadi sistem ekologi ekonomi yang sangat kompleks. Nah, kemudian di bagian yang kedua, buku ini membahas tentang alat-alat yang secara teoritis bisa digunakan di dalam mengkaji atau memecahkan masalah-masalah ekonomi lingkungan ini. Pada bagian ini membahas alat-alat yang bersifat matematis dan konseptual, seperti analisis dinamis di dalam melihat bagaimana sumber daya alam itu akan bisa berubah seiring dengan perubahan waktu. Kemudian analisis stokastik yang akan mengkaji tentang ketidakpastian dari sumber daya alam itu sendiri. Kemudian masalah teori permainan, nah ini yang menyangkut kepentingan banyak orang terhadap sumber daya alam tersebut. Teori permainan ini dicoba untuk menjawab berbagai kepentingan yang tentunya beragam dan saling bertentangan, dan ada juga yang saling mendukung. Nah, teori permainan ini dicoba untuk menganalisis interaksi atau hubungan antar pihak-pihak yang berkepentingan tadi, ada yang berbeda dan ada yang sama. Ini akan menjadi alat untuk mendapatkan solusi yang terbaik dengan menggunakan teori permainan ini. Kemudian bagian yang ketiga, ini membahas tentang alat yang secara empiris dan eksperimental dilakukan oleh para penulis. Pada bagian ini tentunya lebih praktis dan membahas metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur dari keberadaan sumber daya alam tersebut. Nah, alat yang biasa digunakan untuk mengukur sumber daya alam seperti penilaian ekonomi atau valuasi ekonomi, kemudian model keseimbangan umum, terkomputasi atau CGI, dan metode eksperimental yang digunakan untuk menguji perilaku dari manusia dengan yang dikaitkan dengan isu-isu lingkungan. Tentunya bab 3 ini sebagai aplikasi atau implementasi dari bab 2 tentang teori-teori di dalam ekonomi sumber daya alam itu. Nah, selanjutnya di bagian yang keempat, buku ini membahas tentang alat-alat yang digunakan antar ilmu atau lintas disiplin. Ini adalah bagian yang paling penting dan paling menarik dari buku ini. Karena di dalam buku ini akan menunjukkan bagaimana alat-alat itu bisa digunakan dan bisa diintegrasikan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Misalnya ilmu geografi atau alat yang digunakan di dalam ilmu geografi ini salah satunya yaitu
GIS atau Sistem Informasi Geografis. Kemudian model keseimbangan material yang banyak digunakan di dalam ilmu fisika dan teknik. Nah, ilmu-ilmu ini dicoba untuk menggabungkan menjadi satu ilmu baru yang terintegrasi dan menjadi ilmu yang sangat kompleks, khususnya di dalam mengkaji masalah-masalah sumber daya alam ini. Nah, dari 4 bagian di dalam buku ini tentu ada kelebihan dan kekurangan yang bisa kita temukan di dalam buku ini. Setidaknya ada 3 kelebihan yang bisa kita temukan di dalam buku ini. Yang pertama terkait tentang tentu saja masalah kelengkapan, karena buku ini sangat komprehensif, sangat lengkap. Ini yang menjadi keunggulan yang utama di dalam buku ini, di mana buku ini mampu menjelaskan atau mampu menyajikan berbagai alat yang digunakan oleh para peneliti untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi sumber daya alam ini. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan dari buku ini tentunya dari para penulis-penulis buku yang sangat kredibel, yang sudah ahli di bidang masing-masing, sehingga di dalam semua bab ini ditulis dengan sangat sempurna oleh para praktisi langsung dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, sehingga tentu saja hasilnya akan menjadi sangat sempurna dan sangat kuat secara akademis. Dan yang ketiga, kelebihan dari buku ini kita bisa temukan, yaitu masalah berbagai ilmu yang terlibat di sini. Jadi pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan ekonomi sumber daya alam yaitu ilmu lintas disiplin. Nah, karena persoalan ekonomi sumber daya alam ini tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh ilmu ekonomi konvensional, maka diperlukan integrasi dari ilmu-ilmu yang lain, sehingga menjadi satu ilmu baru yang disebut dengan ilmu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, itu semua kita bisa dapatkan di dalam buku ini, dan termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur persoalan-persoalan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Selain kelebihan, tentu saja kita harus akui bahwa di dalam buku ini juga masih terdapat kelemahan. Nah, setidaknya ada 2 kelemahan yang bisa kita temukan di dalam buku ini. Yang pertama yaitu tentunya alat-alat yang digunakan di dalam buku ini sangat teknis. Buku ini akan sangat padat dengan istilah-istilah yang teknis dan matematis. Karena ada rumus-rumus matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks tadi. Sehingga bagi masyarakat awam mungkin yang tidak punya background ilmu ekonomi, mungkin akan kesulitan di dalam memahami isi buku ini dengan cepat dan mudah. Perlu membaca berulang-ulang agar bisa memahami apa isi atau pesan yang disampaikan di dalam buku ini. Nah, yang kedua, tentu saja masalah penerapan dari alat-alat ini tidak semudah yang kita dapatkan di dalam buku ini. Karena kalau kita bandingkan antara negara berkembang dengan negara-negara maju, terutama terkait masalah ketersediaan data. Nah, uji coba yang dilakukan oleh para penulis di dalam buku ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan di negara berkembang, di negara maju, yang notabene ketersediaan data sangat lengkap dan sangat akurat. Sedangkan bagi negara-negara berkembang, salah satu masalah yang klasik dihadapi di dalam kegiatan penelitian yaitu keterbatasan data dan validitas dari data tersebut. Nah, tentu ini akan menjadi masalah serius jika alat-alat itu digunakan untuk mengkaji sumber daya alam yang ada di negara-negara berkembang. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, buku ini menegaskan bahwa
untuk menyelesaikan masalah lingkungan, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa menyelesaikan satu ilmu, tidak bisa kita mengandalkan satu bidang ilmu saja, tetapi harus menggabungkan antara ilmu-ilmu yang terkait dengan keberadaan sumber daya alam tersebut. Adapun seperti isu-isu deforestasi, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, ini adalah masalah-masalah ekologi dan masalah ekonomi. Tidak bisa masalah hilangnya spesies atau hilangnya keanekaragaman hayati itu hanya bisa dijawab dengan ilmu ekonomi. Tetapi ini menyangkut ekologi, dan bagaimana kita bisa menggabungkan antara ekologi dan ekonomi akan dijawab di dalam buku ini. Nah, bagi Indonesia, buku ini memang sangat relevan dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia saat ini. Di tengah upaya pemerintah kita dalam mengelola kekayaan sumber daya alam kita yang berlimpah, dan bagaimana kita bisa mengurangi dari dampak perubahan iklim yang sangat ekstrim saat ini, maka alat-alat yang ditawarkan di dalam buku ini bisa diterapkan meskipun tantangan yang mungkin akan kita hadapi adalah masalah ketersediaan data tadi, termasuk masalah validitas dari data yang kita gunakan. Meskipun buku ini secara akademis memang cukup berat, tetapi intinya adalah penulis mengajak kepada kita semua untuk berpikir secara holistik, berpikir secara komprehensif, dan ilmu yang kita miliki tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dalam sumber daya alam dan lingkungan ini. Buku ini adalah referensi yang esensial bagi siapapun yang serius ingin berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan masalah pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Jika Anda punya komentar atau pandangan yang berbeda dengan alat-alat analisis ini, silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Semoga resensi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.